Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter Kristus yang harusnya kita sebagai anak-anak Allah memang hidup di dalamnya. Banyak hari-hari ini karena pandemik, orang menghadapi masalah dan bukan karakter Kristus yang keluar dari hidupnya, tetapi karakter dunia yang keluar dari hidupnya. Hari ini kita belajar tentang karakter Kristus, supaya kita berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita buka Galatia 5, ayat yang ke-16 terlebih dahulu, sampai 26 harusnya. Tapi kita akan baca mulai ayat yang ke-16, pelan-pelan sampai ke-17 dulu. 16, Galatia 5, ayat 16-17 dulu. Judulnya hidup menurut daging dan roh. Atau roh, bukan dan. Daging atau roh. Ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh. Jelas rohnya R-nya besar. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? 17 dijelaskan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ulangi bersama kami, bertentangan. Bertentangan. Sehingga setiap kali tidak melakukan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih, keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Tidak sama. Yang Tuhan rindukan, kita mengikuti keinginan roh. Tapi seringkali kita mengikuti keinginan daging, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan keduanya ini tidak sama, bertentangan bahkan. Jadi apa yang roh ini mau, daging ini tidak mau. Apa yang daging ini mau, roh ini tidak mau, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kita bisa merindukan Tuhan itu melawat kita? Kalau kita hidup dalam roh yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ingat dulu kita punya radio model manual. Ya, sekarang radionya tinggal pencet digital, mencari sendiri. Contoh, 94.9, ya, FM, Good News FM. Kemudian, apalagi, itu tinggal pencet, kita tinggal dia cari. Tapi dulu, Bapak Ibu kan, itu harus dicari. Kalau kita rindu, kalau kita pingin channel itu kita dengar dengan baik, maka harus pas. Dan kalau kita pingin channel itu keras, volumenya dikeraskan. Kalau ingin channel itu rendah, suaranya pelan, channelnya diturunkan. Volumenya diturunkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan roh dan daging. Kalau kita rindu, kita hidup dalam rohnya Tuhan, maka dagingnya harus dilemahkan. Beberapa waktu lalu saya siaran sendiri di YouTube, saya katakan bahwa kalau kita rindu keinginan roh itu yang menonjol dalam hidup kita, jangan kasih makan hal-hal kedagingan. Contoh, kalau pornografi itu ada dalam pikiran kita, bagaimana cara melemahkannya? Jangan lihat pornografi. Jangan lihat hal-hal yang mengandung porno. Itu akan melemahkan kedagingan. Dan roh semakin kuat. Bapak Ibu yang terkasih,
kalau kita lihat ayat 17, itu ada bintang di belakang. Diklik aja bintangnya, ada ayat. Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, Perhatikan, aku tidak tahu. Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, kata dia. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Karena bukan apa yang aku kehendaki. Jadi Paulus mengatakan aku bukan itu yang aku kehendaki, tapi aku perbuat, dia katakan. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Bapak Ibu, bukankah ini yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita tidak ingin melakukan hal itu. Tuhan, aku tidak mau berkata kasar kepada pasanganku. Tapi itu yang aku perbuat. Dan dikatakan, tapi apa yang aku benci, harusnya aku tidak mengomeli pasanganku, tidak mencereweti pasanganku, tidak berkata kasar kepada pasanganku. Tapi itu aku perbuat. Apa yang aku benci malah aku perbuat. Tapi apa yang aku kehendaki, dikatakan bukan apa yang aku kehendaki, aku perbuat. Ini Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, Bapak Ibu. Dia rindu melakukan keinginan roh, tapi keinginan daging itu yang lebih menonjol dalam hidupnya. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Contoh, saya rindu mengasihi Yunike. Hari ini saya ngomong, Tuhan, aku akan mengasihi dia. Bangun, saya akan sayangi dia. Saya akan banyak rencana. Tiba-tiba, tanpa kita sadari, contoh, Yunike berkata tidak enak di telinga kita. Harusnya itu tidak memengaruhi kita mengasihi dia. Saya mengasihi dia. Tapi yang terjadi, apa yang dikatakan bukan apa yang aku kehendaki, aku perbuat. Aku berkata, kamu tuh ya nggak bisa tunduk sama suami. Kamu itu loh cerewet, kamu itu loh banyak omong. Ini yang saya lakukan. Bapak Ibu, ini bukan kehendak Allah. Ini daging. Dikatakan Rasul Paulus, aku yang benci, itu yang aku perbuat. Oleh sebab itu, hari ini, kita akan sama-sama belajar, saudara. Supaya keinginan roh itu ada di dalam MOU Jawa Tengah. Bukan keinginan daging. Pandemik ini seringkali keinginan daging kita lebih menonjol daripada keinginan roh yang dari Tuhan. Kita harus maunya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan berkata, ayat berikutnya, ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak dihukum, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang ditulis tadi dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 tadi adalah keinginan daging yang membuat firman Tuhan katakan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita cermati betul-betul. Kalau kita ingat ini, kalau kita pas retreat MOU gitu ya, saudara ingat ya waktu itu biasanya kami memanggil 5 orang, ingat ya, itu prinsip keberapa? 6. Pak Yusuf, prinsip keberapa Pak Yusuf? Pak Yusuf sering dipanggil waktu itu ya. Apa? Prinsip berapa? Ya, prinsip yang ke-6.
Ya, di dalam doa sepakat biasanya kan itu kan dipanggil untuk menjelaskan tentang keinginan daging, jiwa, dan roh. Saudara, kita diingatkan kembali bahwa perbuatan daging tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nyembah berhala, sihir, seteruan, selisih hati, iri hati, amarah, egois, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di depan saudara ditulis Awang sudah menyediakan buat kita. Saudara, ini harus mati dalam hidup kita. Jangan kasih makan. Ulangi bersama kami, jangan kasih makan. Jangan kasih makan. Ya. Saudara, yang harus dikasih makan apa, saudara? Coba lihat ayat berikutnya, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya, saudara, bagus sekali ini. Keinginan roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini dalam prinsip ditulis ya, tentang buah roh ini prinsip yang ke-9, saudara ya. Kehidupan yang diwariskan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, ini yang harus dikasih makan. Saudara harus hidupi ini, contoh kasih. Saudara harus kembangkan kasih Allah dalam hidup pernikahan kita. Saudara harus mengasihi pasanganmu. Saudara, kita harus berlatih untuk mengasihi pasangan kita. Mengasihi anak-anak kita. Mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Saudara, ini yang harus dikembangkan. Ini yang harus dikasih makan. Sukacita, saudara. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Sekali lagi kita ingat bahwa sebetulnya ini ada dalam hidup kita, tetapi belum matang, saudara. Ingat ya, prinsip yang ke-7 ya. 8 kan membangun keimanan. Itu yang ke-7 yang ini, saudara, prinsipnya ya tentang buah roh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa belum matang, tetapi ada dalam hidup saudara, harus dihidupi. Kasih dalam kehidupan kita, sukacita dalam kehidupan kita, damai sejahtera. Kalau ada maaf kata masalah, saudara ingat, ya, aku belum matang. Kasihku, sukacitaku, damai sejahteraku, kesabaranku. Ingat, Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Latihan, saudara. Martin Luther Junior berkata bahwa pernikahan itu adalah sekolah karakter. Bagaimana Freddy menajamkan Yunike, Yunike menajamkan Freddy. Bukan kita ngomong, Pak, aku maunya menajamkan saja, Pak, enggak mau ditajamkan. Ya enggak bisa, saudara. Kita sama-sama saling sebagai suami istri. Dikatakan, kalau ini hidup di dalam pernikahan kita, maka pernikahan kita akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu karakter Kristus. Ya, kita akan belajar sedikit tentang karakter. Apa itu, saudara? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, apa itu karakter? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan karakter adalah sebuah sifat, watak, dan tabiat. Karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah. Ya. Dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Dijelaskan, hanya menyenangkan Tuhan, tidak peduli bagaimana perasaan kita, atau apa yang mungkin akan dikatakan atau yang dilakukan orang lain. Membangun karakter itu adalah mengukir nilai atau prinsip kebenaran Allah, atau menggoreskan, atau dengan kata lain, menandai diri dengan praktik hidup benar berdasarkan Alkitab, Bapak Ibu. Secara sederhana, karakter adalah
melakukan apa yang benar, karena hal itu benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar, karena alasan yang benar. Karakter adalah tentang siapa kita, atau ada yang mengatakan tentang diri kita, berbuat dari apa. Karakter-karakter terbaik yang harus kita miliki, menurut Alkitab, Bapak Ibu sering kita baca, Yang tadi itu, Galati 5:22-23. di dalam Galati 5 tadi, bahwa karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah yaitu penuh kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana, tahan uji, sukacita, pendamai, dan lain-lain. Sekarang kita perlu belajar karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah, yaitu yang pertama, yaitu tadi kerendahan hati. Iya. Seringkali ini susah dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang namanya merendahkan hati, itu susah sekali. Dan itu harus kita miliki, dan itu harus benar-benar kita lakukan dalam hidup kita, terutama di dalam pernikahan kita. Iya. Terutama terhadap pasangan kita, Bapak Ibu. Yes. Seringkali yang terjadi kita maunya menang sendiri. Iya. Pokoknya aku bener, pasanganku karpe, pokoknya aku bener gitu. Itu yang seringkali ada dalam hidup kita. Kita tidak mau merendahkan hati. Kita ngotot, pokoknya aku yang salah. Iya. Pokoknya aku yang salah, aku yang bener. Benar ya Bapak Ibu, itu sering terjadi. Ketika kita mungkin berkomunikasi dengan pasangan kita menganggap itu pasangan kita salah ngomong, pokoknya aku yang benar gitu. Itu kita tidak mau merendahkan hati. Sebetulnya ketika kita mau merendahkan hati bersama-sama pasangan kita melakukan hal yang benar, Bapak Ibu, kita tahu bahwa berkat itu akan turun dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita tidak mau itu yang namanya merendahkan hati. Ya. Karpe dewe gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentang kerendahan hati ini saya diajari Tuhan. Kenapa? Karena karakter saya sukar untuk merendahkan hati. Saya orang yang berkarakter kuat karena terbentuk. Ingat Bapak Ibu tentang pola keluarga yang diwariskan itu. Jadi saya terbentuk menjadi orang yang kuat karena dari kecil kan Bapak Ibu saya sudah pernah cerita bahwa saya harus bekerja dan itu saya bawa dalam pernikahan saya. Pertama kali saya masuk pernikahan cukup berat buat saya. Kenapa? Saya inginnya menang sendiri Bapak Ibu. Saya suka memutuskan orang lain termasuk istri saya. Tapi sekali lagi bahwa pernikahan adalah sekolah karakter. Yeah. Kita tidak boleh menang-menangan. Aku memang orangnya dominan, ya gini ini, tidak bisa, saudara. Kita tidak boleh terpenjara oleh karakter kita. Kita tidak bisa berkata, aku ini orang menang-menangan. Tidak bisa. Kita belajar untuk Tuhan ajari aku untuk merendahkan hati. Nah, seringkali kita berdoa, Tuhan, aku rindu, kami rindu bahwa Tuhan, aku mau sesuai karakter Kristus ada dalam hidupku. Aku mau kerendahan hati yang dari Engkau. Nah, ketika kita diuji, pasangan kita contoh, tiba-tiba marah sama kita. Saudara, kita udah berdoa. Terus kita ngomong, Tuhan, gimana Tuhan? Aku minta kerendahan hati, kok malah pasanganku marah-marah. Tuhan ngomong, loh, tak jawab kok kamu kok tidak mau melakukan. Kerinduan Tuhan, ketika pasanganmu marah-marah, engkau merendahkan hati. Itu praktek, saudara. Yeah. Seringkali kita ngomong, Tuhan, aku berikan kelembutan hati. Ketemu klien menjengkelkan, ketemu pasangan jelai, ketemu teman-teman nggak enak. Padahal kita minta, Tuhan, tolong bentuk aku supaya aku lembut hati. Lah, untuk itulah engkau perlu lembut hati, Tuhan bentuk, saudara. Itu tentang kerendahan hati. Kita belajar tentang kerendahan hati. Ya. Yang kedua yaitu kesabaran. Nah, yang kalau kita mendengar kata-kata kesabaran itu udah enak, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak sabar dalam melakukan apa ya? Kita menghadapi pasangan kita menghadapi teman-teman kita menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kadangkala itu kita membuat kita menjadi kesabaran kita tuh hilang. Yeah. Yang terutama kepada pasangan kita. Mungkin kita mau pergi contohnya. Kita udah cepat-cepat waktunya mepet, sudah siap-siap, pasangan kita belum selesai gitu. Itu kadang menguji kesabaran kita, apakah kita itu bisa
sabar terhadap pasangan kita, Bapak Ibu. Karena kita tidak sabar, akibatnya apa? Kita marah, kita jengkel. Dan itu seringkali membuat kita ada hubungan yang tidak baik terhadap pasangan kita, tentang kesabaran, kemarahan, tapi pengendalian diri, Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita miliki, perlu kita punya dalam hidup kita, yaitu kesabaran, terutama dalam hidup pernikahan kita, terhadap anak-anak kita. Jadi ini harus kita miliki ya Bapak Ibu ya. Harus sabar, tidak suka marah. Ya. Kadang kan kita tahu karakter pasangan kita masing-masing. Dulu kalau saya lihat suami saya jengkel, Bapak, saya tidak sabar. Maksudnya, orang kok seperti ini, ternyata karakternya seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga suami saya melihat saya tidak sabar lihat saya. Kok desa cepat-cepat ya ngambil keputusan aja susah gitu. Tapi ketika kita mulai belajar, dari hari ke hari kita belajar tentang karakter pasangan kita mulai tahu. Dan itu mulai kita miliki seperti suami saya lebih sabar menghadapi saya gitu. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Ya, sebetulnya kalau membahas tentang karakter saudara banyak ya. Sekali lagi bukan berarti kita tidak punya itu. Ya, kalau kita bahas itu, kita kan mau makan mie Jawa, saudara. Jadi kita tidak akan lama-lama karena sudah ditunggu Pak Yusuf di Blogosari. Jadi kita akan mempercepat saja supaya bisa makan mie Jawa di sana, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi karakter itu ada dalam hidup kita, tapi belum matang. Belum matang. Ingat saudara, belum matang. Bukan berarti pasangan saudara tidak punya kemurahan. Pasanganku pelite rak karuan kok Pak. Bukan. Belum matang. Ya saudara perlu dorong dia. Perlu bantu dia. Gary Chapman berkata, berikan dorongan. Berikan motivasi. Berikan kekuatan buat pasanganmu. Jangan malah kita menjorokkan. Jangan kita malah ya gara-gara kamu, kue. Nah, jangan saudara. Kita belajar untuk kita mendorong pasangan kita dengan baik. Sekali lagi, 9 buah roh ini tentang karakter ini, saudara kita belajar bahwa semuanya ada di dalam hidup kita. Amin. Next, saudara. Karakter memegang peranan sangat penting. Bahkan, John Maxwell berkata gini, jangan memperkerjakan orang yang tidak berkarakter dalam hidupmu. Perhatikan. John Maxwell berkata gini, jangan mempekerjakan orang yang tidak berkarakter dalam hidupmu. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak berkarakter di dalam hidupmu, karena itu akan mempengaruhi hidupmu. Betul, saudara? Kalau ada orang yang karakternya itu marah terus, saudara lama-lama akan budek dan menjadi orang-orang yang marah-marah. Bukan kita yang mempengaruhi orang, malah kita dipengaruhi orang. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Jadi kita harus mengerti. Saudara, sekali lagi, kalau dalam pernikahan kita, bukan berarti pasangan kita tidak punya karakter ini. Karakternya belum matang, 9 buah roh itu. Tapi sekali lagi, saudara, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas berkarakter. Dia tidak mau berubah bersama dengan Tuhan, saudara, lingkungan komunitasnya itu. Oh Pak, saya lingkungannya MOU Pak. Tapi kita masih punya lingkungan yang maaf, suka berkata-kata kasar. Dari semut, kemudian terwelu, kelinci, sampai gajah, saudara. Kita masih suka ketemu dengan orang-orang yang modelnya suka gini, saudara. Lah, saudara, maka yang muncul akan apa, saudara? Kucing kamu, gitu ya. Gajah kamu, mermut kamu, lah. Ini berbahaya. Tidak jelas. Karena apa? Lingkungannya. Ya, kita mau belajar mempunyai bergaul dengan orang yang berkarakter benar dalam kehidupan kita. Ya, saudara kasihan Tuhan. Ya, penulis terkenal J.R. Miller menulis, dia katakan satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Karakter manusia. Jadi karakter seorang manusia hidup lebih lama darinya, karakter tidak pernah dapat dikubur. Orangnya mungkin sudah mati dan tinggal kenangan, tetapi karakter orang itu akan tetap hidup dan terus berbicara. Contoh Bapak Ibu, contoh.
Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Orangnya sudah meninggal, tapi karakternya tetap kita kenal. Kalau berorasi, saudara-saudara, proklamasi. Saudara, karakter itu terus kita kenang. Pak Jokowi, orangnya tenang. Kita ingat karakternya. Bapak Ibu, saudara tahu ketika kita nanti dipanggil Tuhan pun, karakter seseorang tidak terkubur di dalamnya, tapi tinggal tetap. Oh, Pak Bambang, karakternya apa? Kemurahan, suka memperhatikan orang lain. Mungkin 40 tahun lagi Pak Bambang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi karakternya itu tetap ada pada anak-anak dan teman-temannya. Pak Freddy orang ngomongnya keras, semangat. Mungkin 40 tahun lagi saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi karakter itu masih dikenang orang. Sekali lagi saudara, mari kita belajar menyerahkan karakter kita pada Tuhan. Supaya dibentuk Tuhan. Biarpun nanti, ingat 50 years from now, saudara, 10, 20, 50, 30, 40, 50 tahun lagi, apa yang kita tinggalkan kepada anak, cucu, cicit, canggah kita. Termasuk karakter hidup kita. Ini penting buat kita. Jangan kita mempertahankan karakter kita yang keras. Jangan kita mempertahankan karakter kita yang menang sendiri. Jangan kita mempertahankan karakter kita yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Jangan kita mempertahankan sudah pasti punya ego. Suamimu berkata, aku tidak senang ini. Istri berkata, aku tidak senang ini. Dipertahankan terus. Serahkan pada Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu pada Tuhan, saudara, Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saudara akan melihat Yesus sendiri yang bekerja dalam pernikahanmu. Dan pernikahanmu akan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Engkau tidak akan menjumpai, engkau tiba-tiba engkau akan berkata, loh, aku kok bisa sampai di sini ya? Kok aku kok tidak mudah marah ya? Kok aku bisa menjadi pendamai buat orang lain ya? Kok aku bisa membimbing orang itu ya? Saudara, tiba-tiba kita akan diangkat Tuhan untuk menjadi orang yang berkarakter sesuai dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, ada 3 kategori orang yang berkenaan dengan karakter. Yang pertama yaitu ada orang yang berkarakter buruk, berkarakter jelek. Yang kedua, ada orang yang berkarakter baik, indah, subjektif atau objektif. Yang ketiga, ada orang yang belum berkarakter. Orang yang dalam kategori yang ketiga adalah seorang yang masih labil, polos, dan suka berubah-ubah. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa manfaat ketika kita memiliki karakter. Yang pertama, karakter itu menjadikan kita menjadi pribadi yang berintegritas. Iya. Karakter yang berintegritas adalah 2 hal yang berkaitan erat, yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan, dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapapun dan berkata yang sebenarnya. Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, jujur, dipercaya, dan dapat diandalkan. Perkataannya tidak berbeda dengan perbuatannya. Integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, dan tindakan bersatu dalam hidupnya. Seseorang bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Bapak Ibu, seorang pahlawan Kristus, D.L. Moody, pernah dengar ya Bapak Ibu ya? D.L. Moody pernah berkata ketika dia berkhotbah pada abad 19, karakter adalah ketika seseorang di tempat gelap atau sendiri. Karakter
bukan ketika ia tampil di depan orang. Karakter bukan ketika Freddy berkhotbah, wah itu karakternya baik. Bukan itu. Karakter yaitu ketika Freddy di kamar sendirian, apa yang Freddy lakukan? Apakah dia melihat pornografi? Apakah dia membaca Alkitab? Ataukah dia berdoa? Itulah karakter. Karakter bukan ketika engkau dilihat orang hebat. Bukan. Tapi karakter adalah ketika engkau di tempat gelap dan sendiri. Saudara, ini penting. Kenapa? Karakter adalah ketika Yusuf berkata kepada Nyonya Potifar, berkata tidak, dan akhirnya karena kejujurannya dia masuk penjara. Dan Tuhan buat dia menjadi raja muda di Mesir. Karakter adalah ketika Daniel menolak berkompromi meski hanya demi menu makanan. Dan Sadra, Mesa, dan Abednego menyembah dewa Nebukadnezar. Iya, terakhir saudara. Karakter adalah ketika seorang Martin Luther, Polycarpus, John Huss memilih mati daripada meninggalkan kebenaran. Saudara, mari kita serahkan karakter kita pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia rindu kita mempunyai karakter yang benar. Karakter, ingat saudara, ketika kita sendiri dan di tempat gelap, disitulah letak kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu hidup saudara. Istrimu mungkin tidak tahu apa yang engkau lakukan di kamar sendirian. Tapi Tuhan tahu, saudara. Suamimu tidak tahu mungkin apa yang engkau lakukan ketika engkau sendirian di tempat gelap. Tetapi Tuhan tahu. Itulah karakter. Mari sekali lagi hari ini, kalau Tuhan tegur, kita menyerahkan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ya. Saudara, mari gandeng pasanganmu masing-masing. Kita mau menyerahkan hidup kita supaya karakter kita benar di hadapan Allah. Kalau ada sesuatu yang belum matang dalam hidup kita, sekali lagi saudara, biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu karakter kita diserahkan kepada Dia. Tuhan rindu, saudara, hidup kita dibenarkan oleh Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hamba-Mu Freddy Yunike selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah tidak berbicara, akan terus berbicara kepada kami dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami benar di hadapan Engkau, karakter kami benar, dan mulai hari ini kami menyerahkan karakter kami kepada Engkau. Kami tidak seenak kami sendiri dan mau menang sendiri, kami serahkan kepada Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Ya, kami berdoa Tuhan, biar Engkau menguasai hati, pikiran kami. Yes. Dengan hal-hal yang luar biasa yang dari Allah. Amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk malam hari ini biar kerendahan hati, iya, Tuhan. Biar kesabaran, pengendalian diri, hati yang murah hati, iya. Hati yang tahan uji, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang boleh dipenuhi dengan rasa damai, yes, Tuhan. Amin. Itu terus meluap dalam hati kami. Amin. Itu terus memenuhi hati kami, Tuhan. Amin. Kami rindu, Tuhan, biar karakter Kristus itu ada dalam hidup kami. Yes, amin. Kami menjadi orang-orang yang boleh Engkau pakai, Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam dan nama kami Yesus. boleh menjadi
Iya Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Di mana Amin. hidup kami dipenuhi dengan karakter Kristus. Iya Tuhan. Buah roh itu ada dalam hidup kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pernikahan kami. Sekali lagi Tuhan, antara suami dan istri. Berkati setiap pasangan-pasangan yang mengikuti malam ini mengikuti Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih yang dari Allah itu melingkupi setiap kami. Di mana kasih antara suami istri terus mengalir, meluap Tuhan. Suami istri boleh mengasihi, suami istri boleh saling melengkapi Tuhan. Tidak dengan ketika kita mengalami masalah, emosi yang keluar, tetapi kami Tuhan, hati yang damai itu ada dalam hidup kami. Bapa di surga, terus Engkau memenuhi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Bapak Ibu, tirukan kami berdoa. Sebelum kita selesai, biar karakter Kristus itu ada di dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus, malam ini kami rindu karakter Kristus ada dalam pernikahan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan, kami rindu. Sekali lagi, kerendahan hati, pengendalian diri, murah hati, kesabaran, itu ada dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau belajar saling mengutamakan pasangan kami lebih dari yang lain. Terima kasih, dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, Amin.